Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di pagi yang berbahagia ini kita mulai taklim kita dengan sama-sama membaca surat Fatihah yang kita niatkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan kita niatkan juga untuk orang-orang tua kita, baik yang masih hidup maupun sudah wafat dimanapun berada, guru-guru kita. Juga kita berhadap Fatihah kepada diri kita sendiri, anak-anak cucu kita yang sudah punya anak dan cucu, untuk menjadi anak yang saleh dan saleha. Kemudian kepada kerabat kita, keluarga kita, jemaah kita yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakit mereka sehingga dapat bersama-sama kita dan kesembuhannya berjamaah di masjid yang kita mulia ini. Kemudian juga kita berhadiah Fatihah kepada Syekh Abdul Somad Palimbani, mudah-mudahan kitab yang kita baca ini dipermudahkan Allah memahami dan mengamalkannya. Lihazinnya wa likulli niyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih menganugerahkan nikmat yang banyak. Mudah-mudahan kita pandai mensyukurinya. Ketika kita pandai mensyukuri nikmat Allah, yakinlah seyakin-yakinnya Allah akan tambahkan nikmat yang sempurna kepada kita. Dia hanya nikmat di dunia, tapi kita juga mengharap nikmat tertinggi ketika berada di akhirat nanti. Nikmat bertemu dengan Allah dan sekaligus juga kita berada di tempat yang mulia di sisi Allah, berada di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga kita diminta untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan salawat kita menjadi tiket masuk untuk dipermudahkan mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW ketika berada di padang mahsyar nanti. Kita mohon kepada Allah, kita, keluarga kita, jamaah kita semua menjadi ahlus syafa'ah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Baik, di kesempatan berbahagia ini, kalau bulan Rajab sudah masuk pekan kedua, bahkan ya sebagian kalau ngitungnya hari Senin berarti hari ini 11 ya. Tapi kalau menghitungnya hari Ahad jatuh pada tanggal 12 hari ini, pekan kedua. Dan istimewa juga kita semalam berpindahan waktu, banyak saudara-saudara kita yang merayakannya, ya. Kalau merayakan hanya sekedar bersyukur bertambahnya usia, sekaligus bermuhasabah, mungkin itu sangat baik. Tapi ketika merayakannya dengan perbuatan yang mubazir, jadi malam tadi kalau kita pikir berapa banyak uang yang dibakar, ya. Kalau bakar jagung masih mendingan, bikin sate masih mendingan, masih dimakan. Tapi kalau yang terbuang, ya apalagi orang tua macam kami, kadang-kadang gentum tu pajak terkejut. Untung tidak digimoper kan, tidak langsung is dead kata kawan. Ya karena samping rumah, katanya terkejut kita kan tidur nyenyak, berbunyi seperti itu. Nah berapa banyak itu sangat disayangkan. Apalagi itu dilakukan tidak hanya euforia bergembira, tapi sisi lain ada mubazirnya. Betapa banyak mubazirnya itu. Ya. Kita sudah cukuplah kategori di hasil penelitian dunia, termasuk yang dipublikasikan oleh BRIN. Indonesia ini termasuk kategori nomor 2 di dunia negara yang mubazir setelah Arab Saudi. Dari segi makanan saja. Kita ambil contoh. Berapa banyak nasi di piring kita itu yang tidak kita habiskan. Ya.
Jadi istilah mereka ada food loss, food waste. Makanan yang terbuang, baik terbuang itu karena lah masak kita makan, ataupun bahasa kita kecicir. Tahu kecicir bahasa Bangka? Mulai tahu kita fasa buka kamusnya. Iya. Yang berserakan ya dari petani ketika giling itu menirnya dari padinya itu, kemudian dari gudang ke kendaraan, kemudian diturun lagi di kapal-kapal, berapa banyak yang tercecer. Itu kalau diuangkan per tahun itu bukan dikit duit, hampir mencapai 200 triliun. Sama hampir dengan kasus timah 300 triliun kemarin. Kalau 2 tahun lah lebih. Itu 1 tahun saja. Nah, kita nomor 2 di dunia. Bangga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan juga di tahun ini kita juga seharusnya bersyukur. Ya, kami ucapkan kepada muazzin dan imam kita, wajah baru, pendatang baru, Ananda Zuhri dan Dinda Abdullah. Hasil seleksi kemarin. Yang selamat bergabung di Masjid Qubatimah, masjid kebanggaan kita, amanah yang diberikan kepada Ananda dan Dinda juga. Yuk mari kita sama-sama bagian dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun baru, semangat baru, orang baru. Walaupun keseng-keseng lama itulah. Ya, keseng lama lagi ya. Lah, Suri, lagi keseng lama belum berubah kan. Alhamdulillah. Kalau nya berubah bahaya kalau pulang ke rumah, bingung orang rumah cari siapa nih kan. Baik, di kesempatan berbahagia ini itu sekedar pengantar, intermezzo saja. Insyaallah pagi ini kita akan masuk sesuai dengan flyer kita. Masih kita masuk ke taatan batin, subbahasan. Kemarin kita bahas masalah taubat. Nah, sekarang kita bicara masalah sabar. Sabar itu mudah tidak diucap di mulut. Mudah. Ada warung Mang Sabar misalnya kan. Ada bakso Mas Sabar juga. Ada juga kantor itu yang disebut dengan sobar juga kadang-kadang. Banyak mudah kadang-kadang gitu. Nama orang juga kan seperti itu. Nah, mudah kita ucapkan. Tapi implementasinya, prakteknya itu udah mudah. Nah, kita lihat. Sobar itu secara harfiah kan maknanya al-hasbu. Kami tidak menyebut maknanya menahan, tapi mengendalikan. Kalau menahan itu sulit. Ada saat dia meledak. Tapi kalau mengendalikan itu enak. Contoh, kalau kita puasa, nahan, biasanya begitu sampai puncaknya, sebelum sampai puncaknya tuh apa yang kita lihat itu tergiur semua. Nak dibeli gale-gale lah. Cincau nak dibeli, dawat nak dibeli, cendol lah, apa gitu. Udah delima, es pun bermacam es, nah es apapun. Nah itu kan sifat kita menahan, tergiur dengan apa yang kita lihat. Maka ketika saat buka, yang diminum hanya ya yang dekat situlah. Paling seteguk 2 teguk, dah puas. Nah itu kan satu contoh. Tapi kalau kita galikan, ya sudah. Ada air hangat, ada kurma, sudah selesai kita mungkin baru buka. Ketika menahan itu udah enak. Tersiksa. Kentut, kalau ditahan kira-kira tersiksa ada? Iya. Pernah kami ungkapkan di sini, ada ungkapan nih. Orang selan jual ikan, orang puput beli sedikit. Kalau kentut jangan ditahan, kalau ditahan jadi penyakit. Ya kan macam itu. Jadi tidak baik kalau ditahan. Iya. Tapi kalau dikendalikan, apalagi labuh orang ramai. Tahu Zuhri labuh orang ramai ya, di tempat tengah-tengah orang ramai. Boom meledak, kan tidak enak. Tapi kalau dikendalikan teput dikit-dikit kan tidak tahu kita. Iya, pacak dikendalikan. Bisa, tergantung orangnya kan. Jadi yang nama al-hasbu kami tidak memaknakan menahan, tapi mengendalikan. Itu dari segi lughawi. Dari segi istilah hasbun nafsi ma yaqtadi bihil aqlu wasyar'u. Itulah sabar.
mengendalikan diri kita, tetapi harus sesuai dengan akal dan hukum agama, syaraknya harus sesuai. Jangan mengendalikan diri kita, tapi tidak sesuai dengan akal. Ditampar kawan pipi kita, sabar. Beri pipi kiri. Apa seperti itu? Kan tidak. Islam tidak ngajar seperti itu. Beda dengan syariat Nabi Isa. Tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Nyaman kawan nampar, ya kan? Tapi bagi kita tidak. Harus sesuai dengan akal. Kalau dia berusaha nampar kedua kali, kita berusaha mencegahnya. Jangan dia melakukan perbuatan dosanya kedua kalinya. Harus sesuai dengan akal dan syariat kita. Harus masuk akal, harus rasional. Marah ngelihat anak kita ngambur pemakan. Sabar apa? Nah, ada kendalinya kita. Bukan kita langsung main tabuk. Nasihati, edukasi di situ. Jangan lagi lain kali. Nah, jangan sampai kita, yang sebab sekarang ini kan dia tidak mengendalikan. Tidak sesuai ke akal. Dan kadang-kadang juga tidak sesuai dengan syarak. Jadi, nah makanya, insya Allah pagi ini kita akan lihat, termasuk tadi ayat dibaca, wasta'inu bis sabri wassalah. Ya, itu kategori sabar juga. Mohon kepada Allah itu, bahkan di kalimat wasta'inu, istif'al. Maknanya at-talab, memohon, menuntut. Ya, jadi prosesnya memang harus ada proses. Wasta'in itu ada proses. Prosesnya apa? Pembiasaan. Bukan tiba-tiba ujuk-ujuk kita langsung sabar. Tidak ada proses. Latihan riyadhah. Dengan proses yang panjang. Pembiasaan. Man sabba ala say'in, sabba alaih. Kata ungkapan kan seperti itu. Kalau kita biasa terhadap sesuatu, akan terbiasa. Kalau biasanya buruk, buruk. Kalau biasanya carut, keluarlah carut. Tidak usahkan dimarah, tersenggol kaki aja dengan batu, lah keluar kalimat sumpah serapah. Entah apa disebut dah. Tapi kalau dia terbiasa dengan astagfirullah. Nah ada pertanyaan, ketika orang jatuh dari kendaraan, luka, apakah diucap alhamdulillah, apa innalillah? Ya kalau kita innalillah, karena itu bagian dari cobaan. Tapi yang bersangkutan mungkin baik, alhamdulillah, mendik kok setiduk katanya kan di motor, ini sadar kan. Tapi kitanya melihat. Nah hal-hal demikian, pembiasaan. Harus sesuai dengan, maka dalam Quran itu banyak sekali ayat-ayat tentang sabar. Baik dalam bentuk amar, maupun dalam bentuk informasi, dalam bentuk khabariyah. Sebagai contoh, pasbiru, innallaha ma'as-sabirin. Pasbiru itu kan amar, perintah. Kalimat pun dari kalimat amar, pasbiru. Bersabarlah, maka bersabarlah. Nah, kan ada amar di situ. Karena sesungguhnya orang sabar itu ma'as-sabirin. Bersama Allah. Bersama orang-orang yang sabar. Banyak sekali Al-Quran tuh kalau kita bongkar, maka di sini termasuk juga ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmatum wa ulaika humul muhtadun. Mereka-mereka orang-orang yang sabar itu juga termasuk mereka selalu konsisten untuk mengabdi kepada Allah agar mendapat apa? Mendapat kasih sayang Allah. Karena mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kami katakan secara definisi, syarak atau istilah, orang yang mampu mengendalikan dirinya terhadap apapun. Karena bisa saja sabar itu bermacam-macam macamnya. Kita pernah misalnya berteman sejak kecil. Ada rahasia kawan yang kita ketahui perilakunya. Sederhana saja, bukan perkara aib sebenarnya. Perkara-perkara mungkin bagi dia dan Allah anugerahkan nikmat. Tidur ngorok. Ngorok itu nikmat tak tidur? Kita tahu tak kita ngorok? Dia tahulah kawan kita, samping kita, atau pasangan istri kita yang tahu kita ngorok. Nah ngorok itu kan sebenarnya orang tuh tidurnya tidur nyenyak. Nah kita tahu. Karena kita berkawan sejak kecil, sama di pondok, sama di sekolah. Bahasa orang bangkitnya,
sepiring sebantal. Nah, kan. Itu saking akrabnya kan. Nah, kita simpan kawannya kalau ngoroknya macam gempa bumi. Nah, kita tahu. Nah, ketika kita tahu itu, kita simpan, itu ketika nyimpan hal seperti itu juga perbuatan sabar. Artinya apa? Kita nyimpan rahasia kawan. Kitmus sirri. Nah, itu perbuatan sabar. Maka jangan buka aib kawan, jangan sebar. Karena pecah kongsi, gara-gara cewek siko berebut pendekatannya, pecah kongsi. Jangan sampai. Dan lakinya tidur ngurok, misalnya. Jangan sampai. Itu termasuk bentuk-bentuk sabar. Karena macam-macam sabar itu yang sudah populer. As-sabru 'ala ta'ah. As-sabru 'anil ma'asi. As-sabru 'anin ni'mah. 'Ala ni'mah. As-sabru 'alal bala. As-sabru 'ala ta'ah. Seperti kita salat, seperti kita puasa. Itu kan harus ada dasar pengadilan diri kita. Jangan sampai imam baca ayat panjang, makmum gelisah. Sabar. Ngapa ketika kita sudah mengatakan ikut imam, ya ikut. Jangan merutu. Atau imamnya baca ayat. Atau imamnya ngebut. Ya sudah, harus resiko. Ya. Nah, sabar. Tidak usah ngerutu. Ini kadang-kadang yang ngurutu. Makruh hukum bagi kita yang ngurutu. Hilanglah pahala berjamaahnya. Imam, apa kata imam? Kita yang jadi makmum. Sabar. Ya. Memang sabar atas asas ketaatan. Berpuasa. Beribadah. Bertetangga pun ada kalanya. Kalau sisi dari segi ibadah. Karena menjaga hubungan baik dengan tetangga itu hak tetangga dan tetangga jadi ibadah bagi kita. As-sabru 'ala ta'ah. As-sabru 'anil ma'asi. Maka dalam kalimat agama disebut as-sabru 'anil ma'asi. Sekaligus sabar, kita jauhi perbuatan maksiat, sabar atas maksiat. Melihat berdetam dentum malam tadi. Ya, kita hanya sabar di hati bela. Nak ngelarang duit orang beli ya. Di kawah jadi kelai. Ngelarang kami main kembang api, duit kami beli katanya kan. Jadi kelai kita. Ya sudah. Kendali diri kita. Ya. Jangan sampai, apakah perbuatan muwazir itu maksiat? Maksiat. Karena muwazir itu perilaku setan musuh kita. Terhadap di depan kita. Yang minum lah, yang mabuk lah. Ya, kita kalau mampu tegur, kita tegur. Kalau mampu kita cegah, kita cegah. Kalau tidak mampu, ya sudah. Sabar. Di hati kita termasuk orang yang lemah imannya, daripada kita mencegah sendiri, ngadap orang 4, orang 5, bahaya bagi kita, ya kita ingkar di hati. Nah, sabar dalam hal maksiat. Kitanya jangan berbuat maksiat. Godaan, cobaan itu kadang-kadang, kalau maksiat itu lebih hebat, karena di situ ada makhluk yang tidak kelihatan, yang mendorong kita untuk. Apalagi dalam kategori psikologis manusia, ada kategori ahabun nas ma'muni'ah. Manusia itu paling senang melakukan apa yang dilarang. Maka kalimat dilarang itu menggoda bagi sebagian orang. Dilarang parkir, tapi nyaman parkir posisinya. Posisi segar kan masa parkir kendaraan. Senang orang. Dilarang belok patah. Itu dilakukan orang. Karena senang jalan pintas. Ini yang sudah karakter kita ketika dilarang itu memang mengasikkan, menggoda kita. Roma Irama lah ngomong kan. Yang dilarang itu kan asik-asik kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang maksiat tetap kita jauhi. Tidak mampu secara frontal. Udah secara ad'aful iman jadilah. Ingkar di hati kita, walaupun itu kategori yang lemah. Tapi di sisi Allah, tidak salah. Itu cara kita, pengendalian diri kita, ketika melihat maksiat. Jangan saja kita yang bermaksiat. Ada juga sabru alat nikmah. Ya, sabar terhadap nikmat yang Allah berikan berlimpah kepada kita.
Ada kadang-kadang yang euforia ketika mendapat nikmat. Dia lupa. Lupa kepada siapa? Kepada hak orang lain. Apakah hak sedekahnya? Apakah hak zakatnya? Zakat kan hak orang lain. Yang Allah titipkan lewat tangan kita. Ketika mendapat nikmat, dia semakin rajin. Nah, itu yang benar, beribadah kepada Allah. Juga hubungan ke manusia itu dengan sedekahnya pun membuat dirinya semakin sosial. Kita ini tidak usah jauh-jauh dah. Dikit berbagi sedikitnya, banyak berbagi banyaknya. Kalau dapat duit 100 juta, 50 juta mungkin kan diberi seperti itu. Tidak juga, karena ada hak-hak yang harus kita kendalikan di situ. Tetapi tetap kita harus berbagi. Minimal hak masyarakat, hak orang lain itu kalau sudah sedemikian banyak, ya 2,5% saja. Yang wajibnya. Yang tidak wajibnya terserah. Hadiah, hibah kah, wakaf kah, kan seperti itu. Tapi wajib tetap harus kita sabar ala nikmat. As-sabru alal bala. Nah, atas cobaan. Banyak cobaan tuh. Ya, macam-macam. Ayat Al-Quran. Wa iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Peristiwa ayat itu asbabun nuzulnya bukan dikirakan kejadiannya ada gempa bumi, ada saudara wafat, enggak. Hanya ketika Rasulullah bersama Aisyah sedang asya makan malam, tiba-tiba lampu ditiup angin kencang mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Rasulullah. Aisyah sampai bertanya, siapa ya baginda Rasul yang wafat? Itu barusan wafat lampu. Hanya sekedar seperti itu dianggap sebagai bentuk musibah. Jangan bayangkan musibah itu kematian atau apa, enggak. Sesuatu yang tidak bikin kita tidak nyaman. Tengah taklim begini, lampu mati. Boleh ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Boleh saja. Karena terganggu aktivitas taklim, yang baca tidak kelihatan lagi, gelap kan tulisannya. Jadi dan lebih banyak lagi kalau kita urai. Nah, makanya apakah sabar ala ta'ah, sabar anil ma'asi, sabar atas nikmat maupun sabar atas bala? Ada juga itu macamnya. Ada juga dalam kehidupan nyata kita. Tadi kami katakan sabar atas nikmat. Ketika orang-orang mendapat rezeki yang banyak, dia bersyukur. Dia mampu mengendalikan dirinya. Ketika mendapat kekayaan yang berlimpah, bukan dapat nomor kuda buntut, itu kan perbuatan maksiat. Ketika mendapat rezeki, dapat dianugerahkan anak, ngadap si kok dapat 3 atau kembar, misalnya. Itu kan sesuatu nikmat yang luar biasa. Ya, kita sering kadang-kadang ukurannya materi, tapi jarang sekali kita mengukur yang maknawiyah. Ma'adiyatannya materi sering kita ukur, tapi maknawiyahnya ketika penyakit hilang dari kita juga harus bersyukur. Nah, kita harus mampu berterima kasih kepada Allah. Nah, ketika kita tahan mengendalikan diri kita dari nikmat Allah yang berlimpah, itu kan sabar juga. Yang kita kadang-kadang dobtun nafsi, istilah agamanya. Kita mampu mengendalikannya. Ada juga ketika kita mendapat bagian yang sedikit. Bagi-bagi sedikit, ketika kawan dapat 4 ikok, kita dapat sikok. Umpama, kalau dibagi kue kan. Kita dapat sikok, kawan dapat 4. Nasi bungkusnya dapat 3, kita sebungkus dapat. Nah, pada saat itu juga kita harus sabar. Sabar dalam bentuk apa? Qanaah. Ya, berterima kasih dengan bagian yang kita terima. Atas mungkin dari panitia bagi macam tu, ya kita terima. Dengan istilah ya qanaah. Tidak sampai kita rakus. Rela, ikhlas menerimanya. Itu juga bagian dari sabar. Sabar dalam ketaatan. Seperti itu. Oke, nah itu dari macam-macamnya. Ada juga tingkatannya, yang perlu kita lihat nih. Kita sering kadang mendengar as-sabru billah, as-sabru Allah, as-sabru ma'allah. Kan sering kita dengar itu kalimat-kalimat itu dalam kitab itu. Nah, sekarang kita lihat. Ada as-sabru billah. Kalau boleh kita
kita urai, kita tidak sanggup menahan beban, tetapi kita berusaha mengatasinya. Ini adalah sesuatu sikap. Kita tidak sanggup menahan beban karena betapa beratnya beban itu. Tapi kita berusaha mengatasinya. Sesuai dengan kemampuan kita. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Kan seperti itu. Itulah disebut as-sabru billah. Jadi kita semampunya mengatasi beban itu. Semampu kita. Selebih kita serah kepada Allah. Allah lah yang tahu. Ketika kita sudah bersabar, kita sudah berusaha mengatasinya, lah kita lakukan peran kita selaku ikhtiar manusia. Nah selebihnya kita serahkan kepada Allah. Apapun hasilnya, takdirnya bagaimana kita terima. Itu as-sabru billah. Ya, istilah yang sering kita dengar. Ada juga as-sabru ma'allah. Semuanya huruf jar, ada ba, biya, billah, ma'allah. Nah, kalau kita terjemahkan kan ma'a sama bersama. Apa maksudnya? Rela atau ridho. Nah, ridho terhadap apa saja yang dialami. Tidak pernah membantah. Baik melalui lisan ataupun perbuatan. Bahkan dalam hatinya pun bersemi. Perasaan, rela menerima apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Adakah itu orang seperti itu? Ada. Dengan sebut tidak ada. Inilah sesungguhnya kategori sabar mungkin di kalangan orang para rasul, para anbiya, para aulia, dan mungkin orang yang beriman yang kategori keimanannya yang sangat baik. Kenapa? Dia rela, ikhlas menerima apapun cobaan. Ya, karena bala itu bagi orang beriman itu hanya dua maknanya. Cobaan atau teguran. Tidak ada azab di situ. Kita harus yakini karena Rasulullah, umat Nabi Muhammad, azabnya nanti. Nah, makanya ketika cobaan, bala yang datang. Apakah kejadian di Sumatera, kejadian Kalimantan baru-baru ini? Apakah itu azab? Jangan pernah mendiskreditkan Allah. Lebih baik kita jatuhkan, timpakan kepada manusia. Cobaan bisa, ketika cobaan berarti Allah sedang memerintah kita untuk sabar. Kalau teguran, Allah beri kesempatan kita untuk bertobat, beristighfar minimal. Nah bagi orang beriman, ketika dia as-sabru ma'allah, dia rela. Tidak pernah ngeluh, tidak protes, baik secara lisan, perkataan, bahkan hatinya ikhlas menerimanya. Nah inilah kategori orang bilang sabar tingkat apa biasanya kalau anak-anak apa tuh milenial sekarang, saking hebatnya tingkat dewa katanya kan. Sabar tingkat tinggi. Inilah derajat tertingginya kesabaran. Ikhlas menerima apa saja, rela, tidak merutu, baik lisannya, perbuatannya, bahkan hatinya bersemai perasaan ikhlas. Nah, as-sabru ma'allah. Ada juga as-sabru fillah. Dengan fi, huruf jar, huruf hafat, fillah. As-sabru fillah. Apa maknanya? Boleh kita maknai. Sabar yang mengalami kesakitan, penderitaan dalam melakukan kebajikan untuk kepentingan orang lain. Ada tidak tuh? Yang sekarang maupun yang pernah terjadi. Ketika orang syahid, wafat, kepentingan untuk siapa tuh? Untuk agama? Untuk umat Islam? Nah itu artinya apa? Dia sabar ketika berhadapan dengan musuh yang begitu banyak. Dia tidak akan pernah mundur. Ya kalau dia, nah kan sabar dalam semangat bertempur. Itu kan adalah sifat iffah, kepewiraan, saja'ah. Nah kan dalam agama kita, termasuk di dalam kenegaraan kita, orang yang disersi itu adalah orang yang al-jubun, orang pengecut. Mundur dari medan peperangan. Kecuali kalau ada komandan, perintah komandan, strategi.
untuk mengatur peperangan, bisa mundur atau dipecah-pecah dalam beberapa kelompok. Tapi ketika kita berjuang untuk orang lain, untuk agama, untuk kelangsungan dakwah, nah kita mengorbankan diri kita dalam suatu perjuangan. Nah itu sabar fillah. Jadi tidak hanya untuk kepentingan kita, tapi untuk kemaslahatan orang banyak. Bagi teman-teman yang mungkin yang dakwah di tempat-tempat yang tempat-tempat maksiat langsung, tiba-tiba dalam perjuangan itu orang tidak senang, dibantai orang, dimutilasi orang bahkan. Nah dia kan ketika berhadapan dengan orang itu dia serahkan dirinya kepada Allah. Tapi dalam perilaku sabar fillah. Nah kemudian wafat. Nah kan dia akan termasuk orang-orang yang sabar ketika mengalami kesakitan, penderitaan dalam melakukan kebajikan-kebajikan dalam dakwah kah, dalam jihad kah. Tapi ingat jihad ya, jihad tidak pernah membuat orang lain atau keluarganya itu menjadi susah. Kalau jihad ngebom, wafatlah orang, niatnya ngebom orang non-muslim kah. Tapi yang wafat itu satpam orang muslim, yang OB-nya orang muslim. Apakah itu jihad? Jahat namanya, bukan jihad. Ya. Dan seperti itu. Nah jadi dia melakukan kebajikan, kebaikan, bahkan tidak untuk dia sendiri tapi untuk orang lain. Itu juga as-sabru fillah. Yang terakhir ada sabru anillah. Nah, dengan menggunakan as-sabru anillah. Maksudnya adalah sabar dalam melakukan ibadah, merasa nikmat dengan kesukaan-kesukaan ibadah itu yang dilaluinya, yang semuanya itu karena landasan hubbullah. Jadi as-sabru anillah. Dalam kita beribadah kepada Allah merasa nikmat. Tidak dia protes. Malam tadilah berdalu, tidur dalu. Paginya jadwal muazin, jadwal imam. Hari pertama, tugas pertama, malam tadi berdalu misalnya kan. Ya sabar baik. Itulah proses perjalanan kita. Karena memang kita jadikan hubbullah. Nanti ada pokok bahasan tentang hubbullah. Cinta kepada Allah itu ada pokok bahasan tersendiri. Bagian dari ketaatan batin kita. Nah itu seperti itu. Makanya Al-Quran pun Ali Imran ya. Yang auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu kan bukan main, itu kalimatnya 2 kali diulang. Isbiru. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, isbiru wasabiru warabitu. Nah, kalimatnya. Isbiru, bersabarlah. Sabiru, kalimat sabara. Yusabiru, sabir. Amarnya, sabiru. Kalau isbiru itu kan sabaro, yasbiru, isbir. Kalimat sulasi mujaradnya. Kalau dia sabara dalam bentuk fa'ala, kan sudah menambah 1 huruf di antara fa' fi'il dengan ain fi'ilnya. Dia menjadi sabara. Nah, kalimatnya. Jadi ketika amar sabir, itu apa maknanya? Lah sabar, kuatkan lagi kesabarannya. Seperti itu. Kalau biasanya pingat kaki, pingat kuku, nah ini bukan pingat kuku lagi, sakit hati misalnya kan. Nah kuatkan lagi kesabarannya. Jadi ada orang bilang kalimatnya asalnya memang sulasi, tapi menjadi sulasi mazid karena bertambah 1 huruf antara fa' fi'il dengan ain fi'ilnya. Sabar. Kuatkan kesabarannya. Dan bahkan warabitu. Tetap bersiaga dengan kesabarannya. Nah, itu luar biasa. Lah sabar, kuatkan lagi sabarnya, siaga. Tidak mudah diganggu orang. Warabitu. Tetap bersiaga dengan kesabarannya. Karena kesabaran itu perlu kita ingat. Sesuatu yang istimewa. Yang mudah kita ucapkan di awal kami katakan, implementasinya sangat berat. Karena memang harus dengan riyadhah, dengan proses pembiasaan. Ya mudah.
Kalau udah tua, baru nak sabar, tidak terbiasa dari muda, berat. Iya, berat sekali. Ada saatnya dia merteng. Tahu merteng? Nah, bahasa mana? Bahasa Inggris kok merteng. Iya, sampai marahnya itu muncul lagi. Jangan sampai terjadi. Makanya kalimat lain juga Allah memberi informasi kepada kita sebagai bentuk khabariyah kepada kita. Fasbir sabron jamila. Nah, kan bersabarlah. Maka sabar itu adalah indah sesungguhnya. Kalau kita mampu mengkonfigurasinya. Energi positif kita. Antara sabar, perasaan, pikiran, dan batin kita sinergikan. Akan menjadi konfigurasi yang indah. Ya, makanya Rasulullah mengatakan, orang kuat itu bukan orang yang mampu bertanding, bergulat, jago karate, jago taekwondo, tidak. Tapi ketika orang mampu mengendalikan allazi yamliku nafsah indal ghadab, ketika orang mampu mengendalikan batin dirinya ketika sedang marah. Bab ghadab sudah kita pelajari ketika maksiat batin yang harus dijauhi pada pokok bahasan al-ghadab, marah. Nah, itu sesungguhnya orang yang kuat itu, orang yang mampu. Makanya dalam hadis yang lain, orang yang bijak itu, orang yang kuat itu, al-kayyisu man dana nafsu hawahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang kuat adalah orang yang mampu beramal soleh, menyiapkan perbekalannya untuk persiapan masa depannya, maksudnya masa akhiratnya. Mampu mengendalikan hawa nafsunya dan beramal untuk kepentingan akhiratnya. Itu orang yang bijak, orang yang kuat juga memaknakannya. Bukan hanya kuat. Kita ini kalau apa? Kuat makan, kuat begawi, jarang menyebut kan. Padahal bagus kan kuat begawi kan, tahan kerjanya. Nah, itu jadi betapa dalam kehidupan sehari-hari kita sabar dalam berbuat, sabar dalam menahan penderitaan, sabar menahan emosi. Nah, itu kadang-kadang yang harus kita, dan perlu kita ingat juga, amal ibadah kita pun tanpa kita sadari, kadang-kadang sabar itu menjadi bagian diterima tidaknya amal ibadah kita. Karena pernah kita sampaikan juga, amal ibadah kita, cirinya bahwa indikatornya diterima oleh Allah, tidak kurang dari 4 hal. Salah satunya adalah bagaimana kita bersabar, beramal. Kenapa sabar dengan sabar ketika kita beribadah? Menjadi bagian indikator terpenting. Karena ketika orang sabar itu pasti dia tenang. Bagaimana orang bisa tenang kalau tidak sabar dalam ibadah? Pasti tergesa-gesa. Maka ketika dia tenang, menandakan dia sabar. Oke, sampai di situ. Ada mau yang kita diskusikan, silakan kalau ada. Makanya, ya silakan ya kalau ada. Ya. Kurang jelas nih. Apa pendengaran yang agak uzur nih. Nah, coba silakan. Pakai mic juga tolong, kalau bisa didengar oleh kawan. Ayo, oke, silakan kalau mendekat. Suruk, ya. Ya. Terus? Ya. Masalahnya? Iya, Ibadur Rahman ya. Bahwa pengajian kita ini bukan menunggu sholat subuh, Iya, tapi menunggu waktu subuh. Iya. Karena sholat subuh itu dilaksanakan beberapa waktu setelah matahari terbit subuh. Jadi setelah pengajian saya dapat sholat subuh. Tapi karena penasaran, saya pulang ke rumah, saya buka YouTube. Ternyata memang sholat subuh itu 15 menit sampai 20 menit setelah matahari terbit. Dengan kita di sini kan
lakukan suatu, padahal menurut Ustaz saya itu harus 2000 beberapa waktu. Maka saya cek di YouTube, itu waktu surutnya 15 sampai 20 menit setelah waktu surut. Itu Ya, terima kasih. Ya. Silakan ketika ada pendapat mengatakan bahwa 10 sampai 20 menit. Ya, sebenarnya rentang waktu ketika dia terbit matahari itu kan sebut syuruk, sudah matahari sudah keluar dari peraduannya udah muncul. Nah, masa kerjanya rentang waktu 10 sampai 20 menit. Karena kita ingat, kalau sudah di atas 20 menit, dia bukan syuruk lagi, sudah masuk duha. Hati-hati di situ. Bukan nunggulah 10 menit baru melaksanakan. Makanya dia disebut waktunya min dari ibtidak, mulai terbit matahari. Artinya apa? Ketika min ibtidak itu sudah masuk. Rentang waktunya, batasnya, intihaknya, itu ada pendapat mengatakan 10 menit atau 20 menit. Apa ada juga pandangan, ya, termasuk ketika kita nyantri, tunggu 10 menit kemudian baru kita ada, silakan. Bukan berarti kawan kerjakan di awal tuh tidak boleh. Jadi kadang-kadang boleh buka di kitab ya, ke YouTube itu kadang-kadang kita silakan untuk membangun wawasan kita. Tapi kadang-kadang juga di YouTube juga bertentangan dengan di kitabnya. Kita buka di kitab fikih ya, karena kita kitab akidah, kitab akhlak, kita buka tuh. Bahasa kami kita bangka tuh, ya kitab apalah. Mana ada kunci ibadah, ada perkon mendaknya kitab aslinya. Kita bukakah di Fathul Qorib kah? Tinggi dikit Fathul Mu'in. Yang memang ada dasarnya berdasarkan kitab. YouTube bukan rujukan, tapi untuk membuka pikiran. Ya makanya kami bilang tadi, jadi jangan terfokus kepada satu pandangan, tetapi kita ada pendapat yang mengatakan ketika suruk itu sudah ibtidak, masanya 10 sampai 20 menit. Karena kita lihat nanti, duha sudah berapa jam? Jam 6 lewat berapa? 4. 45. Duha ada jadwal. 6.18 ya. Nah, sekarang suruk jam berapa? 5.49 ke 6.15 berapa waktunya? 20 menit enggak? Itu sebenarnya masa kerjanya. Orang memaknanya tidak melihat min itidaknya, ilahnya, intihaknya. Orang melihat kepada, oh baru boleh itu setelah 10 menit. Lah terbit, lah tinggi matahari, bahkan sudah masuk waktu duha. Ketika duha tidak ada lagi suruk. Dan suruk pun kita ingat, bagi laki-laki kalau dia berdiam di dalam masjid. Taklim seperti ini, tidak apapun kerjanya, dia beda dengan perempuan. Tapi kalau kita lah pulang ke rumah, adakah kesempatan kita isyraq atau syuruk? Tertutup sudah. Nah itu syarat ya, ketentuan melaksanakan sholat syuruk. Kalau kita ini sekarang, batal wudhu kita keluar ke masjid, ngambil wudhu, masuk ke dalam ikut taklim, ada waktu syuruk, kita langsung syuruk. Kita sudah gagal normanya itu. Ada ketentuan juga, jangan melihat waktu pelaksanaan saja. Ya, jadi kita tidak ada aktivitas lain, hanya taklim, tiba-tiba waktu syuruk, kita laksanakan. Jadi, oke ya, kalau di kitab ini ya, di awal, ibtidaknya, mulainya kapan? Oke lah, kita ketika matahari mulai menguning sih. Nah, maka kita ukur dengan waktu, karena tidak mungkin kadang-kadang kita melihat, karena cuaca tidak bersahabat, gelap dia. Kita pakai waktu. Nah, rentangnya, ada yang mengatakan 10 menit, ada yang mengatakan 20 menit, ya silakan, awas ada ruang. Ya kita pulang ke rumah karena, kelak 10 menit kemudian, di rumah baru hilang sunnahnya. Ya kita di masjid ini, karena kita tidak punya aktivitas lain. Ada ibadah-ibadah yang memang dia melekat dengan ibadah, contoh nih, awabin.
Tahu salat awabin? Kapan itu melaksanakannya? Antara maghrib dengan isya. Kita salat maghrib di masjid, awabin di rumah, jadi tidak? Ini tempat kita salat kita laksanakan di mana? Di masjid. Ini adalah awabinnya. Nak 2, nak 4, nak 6 rakaatnya. Jadi ada norma yang harus kita patuhi. Jadi maaf dan ampun, silakan kalaupun ada ustaz kita itu kejarkan lagi. Tas, tolong penjelasan lebih dalam. Kalau kitabnya kitab apa? Nanti kita buka di kitab fikih ya. Beri saya waktu untuk lebih jelasnya kutipannya. Jadi apakah di Fathul Qori, Fathul Mu'in, kitabnya sudah kita pelajari. Hal seperti itu ya. Jadi yang itu perkara ibadah sunnah. Kita pernah diceramahi di sini, selesaikan wajib, sunnah baru didapat. Walaupun sunnah itu orang memaknakannya dikerjakan, dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kami lebih kurang serak itu. Kami lebih senang dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Karena tidak ketemu. Apakah ketemu isrok suruk hari ini? Kalau besok udah berubah. Hari tanggal udah berubah. Ya bagi yang mau. Jangan mendiskreditkan, menjustifikasi. Oh ya, dia semua yang suruk. Kita tidak tahu apanya lah batal wuduknya. Kan seperti itu. Karena ibadah, kita memang harus dengan ilmunya. Tapi ketika kita dapat informasi, jangan dulu menjustifikasi orang lain. Beri ruang. Ya. Karena ibadah itu dengan ilmu. Bukan ikut-ikut kata guru. Salah itu. Kata guruku enggak. Beribadahlah dengan ilmu. Ilmu itu bagaimana? Kita belajar, bahkan mungkin kita buka lagi. Kalau kami pesankan, YouTube, Google itu bukan guru. Maka kemarin pun kita ketika Musyawarah Nasional, MUI, ditegaskan lagi. AI itu pun bukan tempat rujukan. Cuma hanya sekedar untuk kita membuka wawasan kita agar mudah. Oh, ada sumber, kita cek benar dari kitabnya. Itu saja. Hati-hati di situ. Karena dia adalah buatan manusia. Itu perkaranya. Tidak bisa kita bertahqiq dengan YouTube kah, Google kan enggak. Harus dengan makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa? Manusia bertahqiq seperti itu untuk meyakinkan bahwa ada sanadnya. Oke ya? Jadi kami tidak berpanjang lebar. Jadi bagi mereka yang punya keyakinan 10 menit setelah matahari muncul, ya memang ada waktu lagi, silakan. Yang mau ketika sudah terbit, ini kan sudah terbit nih. Kuning itu, menguning sudah. Itu sudah masuk suruk. Ibtidaknya sudah. Walaupun ada klausul, ketika matahari berada di 2 tanduk. Ya, kapan itu 2 tanduk itu? Antara terbit dengan tidak terbitnya belum. Hati-hati, itu waktunya, waktu tahrimnya. Jadi kita katakan suruk yang berapa ini? 5:49. Kita 5:47. Nah itu kan hati-hati itu. Ya. Tapi perlu kita ingat, dalam penentuan waktu itu ada ihtiyat, ada kehati-hatian. 2 menit maksimal. Ada penambahan. Jadi kalau misal dikatakan suruk itu 5:49, 5:47 sudah masuk. Tapi kali sistem kita diihtiyatkan, kehati-hatian. Agar apa? Lah masak benar, itu maksudnya. Tidak ragu lagi. Maka dari saheran ketika buka puasa, ada jam 6 kurang semenit, kawan azan. Ada jam 6. Keihtiyatnya mereka itu. Jangan kita persalahkan. Ya orang azan di masjid belum. Jangan. Jangan pernah kami katakan sini kita menjustifikasi. Kita jangan sampai menyalahkan, salah, kami benar. Nah, itu tidak usah, tidak baik. Kita belajar olah batin ini bukan ingin menjustifikasi orang lain, tapi justifikasilah diri kita sendiri. Kita beribadah, ibadahlah dengan ilmu. Syarat ibadah itu terima 4 hal. Beribadah dengan ilmu, al-amalu bila ilmin, mardudatun la tuqbalu kaidahnya. Beribadahlah dengan niat. Karena niat itu menentukan sah tidak ibadah kita. Kemudian ibadahlah dengan hal sabar tadi agar kita tenang. Dan yang tak kalah pentingnya beribadah dengan ikhlas. Agar ibadah kita
tidak sia-sia. 4 hal itu kita dengan ilmu, dengan niat, dengan sabar dan ikhlas. Okey, mohon maaf dan ampun kepada Allah. Kami tidak pernah ingin menyalahkan satu pendapat. Yuk kita sama-sama ngaji. Ya. Ketika ada paham seperti itu, ya. Cuma perlu kami tegaskan sedikit. Dalam kita makmum mengaminkan itu kapan? Imam. Kalau imam tidak ngaminkan, ngamin tak? Iza ammal imamu, iza ammal imamu amin, kata imam itu mengucapkan amin, maka ucaplah amin oleh makmum. Kalau imam tidak mengucap amin, dah perlu. Iza ammal imamu fa aminu. Kan hadis kan seperti itu. Ketika imam mengaminkan, maka kita ikut amin. Kalau imam tidak amin, diam, ya sudah, dosa diaminkan. Karena itu ada ruh. Ketika kita mengaminkan aminnya imam, itu ada klausul tersendiri. Oke ya, seperti itu. Jadi mari kita beribadah. Jangan terpengaruh juga ketika waladdallin, baru-baru waladdall, budak-budak belakang amin, kitalah terpengaruh. Jangan juga. Itu seringkali kadang-kadang. Ya, terima kasih, mohon maaf dan ampun kepada Allah. Kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulmati wahmi wa akrimna bidhil fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilim. Allahumma yassir umurana umurud dunya wal akhirah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khairi ajma'in. Wa bihi sikotuna wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'da hadza tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.